Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita kembali membahas soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Tapi sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal dan tryout untuk P3K jabatan penata layanan operasional dan jabatan atau formasi lainnya, dapat menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan konfirmasi terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar tahun ini. Nanti admin akan menyesuaikan dengan soal-soal kompetensi teknisnya. Baik, rekan-rekan sekalian, langsung saja kita ke soal berikut ini ya. Soal-soal ini merupakan soal HOTS yang kemungkinan besar akan muncul pada seleksi kompetensi teknis. Ya, soal-soal seperti ini biasanya akan muncul, polanya akan muncul dalam kompetensi teknis aparatur sipil negara. Untuk itu rekan-rekan bisa latihan dengan ikut serta menjawab soal-soal berikut. Silakan tuliskan di kolom komentar kira-kira pilihan jawaban yang benar apa. Pertanyaan yang pertama adalah, seorang penata layanan operasional harus mampu mengelola komunikasi antar divisi dalam memastikan kualitas layanan kepada masyarakat. Pada suatu waktu terjadi kesalahpahaman antara tim administrasi dan tim teknis terkait dengan prosedur penanganan keluhan masyarakat. Situasi ini mengakibatkan perlambatan dalam proses penyelesaian keluhan dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat. Apa pendekatan komunikasi yang paling efektif untuk dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Pilihan jawaban A. Mengadakan pertemuan antara kedua tim secara langsung untuk memahami kendala yang dihadapi masing-masing pihak dan kemudian merumuskan prosedur baru yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh kedua tim guna mencegah terjadinya kesalahan di masa depan. B. Meminta masing-masing tim untuk mengirimkan laporan tertulis mengenai prosedur yang selama ini mereka ikuti, kemudian melakukan analisis secara mandiri terhadap kemungkinan kesalahan dan menyesuaikan SOP secara sepihak untuk memastikan efisiensi dalam penanganan keluhan. C. Menyusun sesi pelatihan terpadu yang melibatkan kedua tim guna menyamakan persepsi tentang tugas dan prosedur masing-masing, sehingga kedua tim ini memiliki pemahaman yang sama mengenai penanganan keluhan dengan memperkuat aspek kolaborasi. D. Mendelegasikan pemahaman keluhan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mediasi untuk meminimalisir konflik antar tim sambil tetap memantau kinerja kedua tim dalam penanganan keluhan dengan pendekatan SOP baru yang lebih tegas. E. Mengambil alih komunikasi langsung dengan masyarakat untuk sementara waktu sambil memberikan pengawasan lebih ketat kepada kedua tim. Kemudian melakukan evaluasi rutin atas kinerja tim secara berkala untuk memastikan setiap prosedur dijalankan dengan benar. Baik rekan-rekan, kita lihat kira-kira jawaban soal nomor 2 ini A, B, C, D, atau E. Silakan tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, sebelum kita bahas itu, perlu saya sampaikan bahwa soal ini adalah soal HOTS ya. Ciri-ciri dari soal HOTS adalah soalnya yang panjang-panjang, kemudian pilihan jawaban juga yang panjang-panjang. Jadi pilihan jawaban yang hampir mirip dan panjang-panjang. Cara kita menjawab soal seperti ini, rekan-rekan, saya mengingatkan kembali adalah kita bisa mencari kata kunci dari setiap penggalan kalimat soal sehingga kita tidak kehabisan waktu guna menjawab soal-soal seperti ini. Ya, jadi baik kita bahas secara bersama-sama cara menjawab soal-soal seperti ini. Ya. Seorang penata layanan operasional harus mampu mengelola komunikasi antar divisi dan memastikan kualitas layanan kepada masyarakat. Pada suatu waktu terjadi kesalahpahaman antara tim administrasi dan tim teknis terkait prosedur penanganan keluhan. Jadi ini yang menjadi persoalan ya. Kata kuncinya prosedur penanganan keluhan antar masyarakat. Ini ada kesalahpahaman ya antara tim administrasi dan tim teknis terkait prosedur penanganan keluhan. Situasi ini mengakibatkan perlambatan
dalam proses penyelesaian keluhan dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat. Apa pendekatan komunikasi yang lebih efektif untuk dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Jadi ini pendekatan komunikasi. Ya. Jadi ini adalah kata kunci dari soal. Ya. Caranya adalah kita bandingkan antara pilihan jawaban A dengan pilihan jawaban B. Mana yang lebih tepat? Apakah mengadakan pertemuan antara kedua tim secara langsung untuk memahami kendala yang dihadapi masing-masing pihak, ataukah B meminta masing-masing tim untuk mengirimkan laporan tertulis mengenai prosedur yang selama ini mereka ikuti. Jadi di sini ada kesalahpahaman, ya, apakah mengadakan pertemuan antara kedua tim ataukah meminta masing-masing tim untuk mengirimkan laporan tertulis mengenai prosedur yang selama ini mereka ikuti, kemudian melakukan analisa secara mandiri. Tentu kalau kita lihat pilihan jawaban B ini lebih lengkap dan lebih komplit serta lebih tepat dan sinkron dengan apa kata kunci dari soal nomor 2 ini. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kata kunci dari soal ini, sehingga pilihan jawaban A ini bisa kita eliminasi. Sehingga yang tersisa adalah pilihan jawaban B. Selanjutnya kita bandingkan antara pilihan jawaban B dengan jawaban C, menyusun sesi pelatihan terpadu yang melibatkan kedua tim guna menyamakan persepsi tentang tugas dan prosedur masing-masing. Nah, di sini apakah C dengan B ini mana yang lebih tepat? Kalau di B adalah meminta untuk mengirimkan laporan tertulis terkait dengan prosedur, tentu tujuannya adalah identifikasi persoalan, ya. Tentu di sini juga ada langkah penyelesaian SOP untuk memastikan efisiensi dalam penanganan keluhan. Sehingga kalau kita lihat pilihan jawaban C ini kurang tepat jika kita bandingkan dengan pilihan jawaban B. Sehingga pilihan jawaban C ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya antara jawaban B dengan D kita bandingkan kembali, ya. Mendelegasikan penanganan keluhan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mediasi untuk meminimalisir konflik antar tim. Di sini menunjukkan ketidakmampuan kita menyelesaikan persoalan, sehingga pilihan jawaban B ini lebih tepat daripada pilihan jawaban D. D kita eliminasi. Jadi yang tersisa adalah pilihan jawaban B dengan pilihan jawaban E. E. Mengambil alih komunikasi langsung dengan masyarakat untuk sementara waktu sambil memberikan pengawasan lebih ketat kepada kedua tim. Kemudian melakukan evaluasi rutin atas kinerja tim secara berkala. Apakah mengambil alih komunikasi langsung itu lebih tepat jika kita bandingkan dengan meminta laporan tertulis terkait dengan prosedur? Tentu yang lebih tepat adalah B, ya. Jadi sehingga jawaban E ini bisa kita eliminasi. Sehingga dengan demikian rekan-rekan sekalian, untuk soal nomor 2 ini pilihan jawabannya adalah B, yakni meminta masing-masing tim untuk mengirimkan laporan tertulis mengenai prosedur yang selama ini mereka ikuti, kemudian melakukan analisis secara mandiri terhadap kemungkinan kesalahan dan menyesuaikan SOP secara sepihak untuk memastikan efisiensi dalam penanganan keluhan. Demikian rekan-rekan sekalian, sedikit cara kita menjawab soal kompetensi teknis, ya, yang berbentuk HOTS. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal seperti ini, ya, soal-soal HOTS terkait dengan penata layanan operasional seperti ini, lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan, bisa menghubungi admin kami. Silakan klik link WA-nya, saya bagikan di kolom komentar dan kolom deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.